sekarang. Mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami menjadi kenapa sekarang terpujilah namamu. Terpujilah Sang Buddha. Untuk mengawali puja bakti, marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang namami. Yamam hakomayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagawasata. Yasa camayang Bhagavato dhammang rojema. Imehi sakare hitang Bhagawantang sasadamang sasawaka sanggang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bagawa beserta Dhamma dan Sangha. Andamayang Buddhasa Bhagavato Bhabaganamakaraং Karomase. Namo tassa Bhagavato Rahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Marilah kita melakukan persujudan awal kepada Sang Buddha, Sang Bagawa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci,
yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Andamayang saranagamana patang panamasem. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Marilah kita membaca kalimat perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Andamayang Pancasika pada patang Panamasem. Panatipatang Veramani Sekapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sekapadang Samadhiyami. Kamesu mecacaram Veramani Sekapadang Samadhiyami. Musawadam Veramani Sekapadang Samadhiyami. Sorameraya majapamadhatana Veramani Sekapadang Samadhiyami. Marilah kita membaca 5 pelatihan sila. Aku bertekad melatih diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri, menghindari merampas barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri, menghindari perbuat asusila. Aku bertekad melatih diri, menghindari berucap bohong. Aku bertekad melatih diri, menghindari meminum arak, minuman ragian yang memabukkan, mengakibatkan kelengahan. Berikutnya silakan buka buku parita halaman 31. Andamayang Buddhanusatinayang Karomasem. Iti pisom bhagawam arahang sama sambuddho Vijacarana sampanno sugato lokavidum Anutaro Poresa Dhammasarati
Sattha Dewa Manusanang Buddho Bhagawan Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke Nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berberkah. Andamayang Dhammanusatinayang Karomasem Swakatom Bhagavata Dhamma Sanditiko Akaliko Ehipasiko Panayiko pacatang weditabo winyuhiti. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Andamayang Sangganusatinayang Karomasem Sopate panno bhagavato sawaka sanggo Ojo pati panno bhagavato sawaka sanggo Nyaya pati panno bhagavato sawaka sanggo Sami pati panno bhagavato sawaka sanggo Yadidang catare pore sayukani atha pore sapogalang Esa bhagavato sawaka sanggo Ahuneyo pahuneyo yakineyo anjali karaniyo anutarang ponyaketang lokasan Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangga. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Andamayang saca kirya gathayom bhanamasem Nate me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena sajawajena Soti me hotu sabada Nate me saranang anyang
Dhammo me saranang warang etena sajawa jena soti me hotu sabada nati me saranang anyang me saranang warang etena sajawa jena sati me hotu sabada. Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Silakan dibuka halaman 108. Andamayang Buddha Jaya Manggala Gathayom Pranamase Ahung Saha Samma Bhinnimitasa Buddhantang Reme Kalang Uditha Gorasa Senamarang Kana didhamma vidina citawa munindo Bande jasa bhavatu te jayamang galani Maratire kamapiyo cetasa bharateng Garam panang lawaka makaman tadayakang kante sodan tawetina cetawa munindo te jasa bhavatu te jaya manggalani Nala kireng gajawarang ati mata potang dawa kica kamasaniwa sudaro tantang metam boseka widina citawa munindo te jasa bhavatu te jaya manggalani oke taka kamate sudaro nantang dawantiyo jana patangguli malawantang Ede besan kata mano citawa munindo Tande jasa bhavatu te jaya manggalani Katwana kata modharang ewa kapiniya Caya dota wacanang janakaya macem Santena soma widina cetawa munindo Te jasa bhavatu te jaya manggalani Cang wihaya mati sa cakawada ketong wada biro peta manang atian dapotang panya padi pajalito citawa munindo
Tejasa bhawatu te jaya manggalane. Nando pananda pujagang vipudang mahedeng. Bote natera pujage nadama payanto. Edo pade sawitina citawa munindo. Te jasa bhawatu te jaya manggalani. Dokang hade te pujakena sodata atang. Brahmang Vesote Jote Medipa Kapithanang Nyana Kadena Vidina Citawa Munindo Tante Jasa Bhawatu Te Jaya Manggalani Eta Pibuddha Jaya Manggala Atagata Yo Wacano Dina Dine Sarate Matande Nuwaneka Wiwedane Jopadawani Mokang sokang adika meya naro sapanyo. Dengan 1000 tangan yang masing-masing memegang senjata, dengan menunggang gajah giri Mekala, Mara bersama Tanawan menaklukkan dengan kebajikan. Berawal dana paramita. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Lebih dari Mara yang membuat onar sepanjang malam, adalah Yaka Alawaka yang menakutkan, bengis dan beringas. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan ketahanan. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Nala Giri, gajah mulia yang menjadi mabuk dan garam, sangat ganas bagaikan api lautan, bagai senjata cakra dan bak halilintar. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan percikan cinta kasih. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Dengan pedang terhunus di tangan yang kokoh, Angulimala yang kejam, dengan berkalung untayan jari, berlari mengejar sepanjang jalan 3 yojana. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan kemampuan pikiran sakti yang mengagumkan. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Setelah menggembungkan perutnya dengan potongan kayu laksana wanita hamil, cincang memfitnah di tengah-tengah banyak orang. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan keteguhan nan luhur, yakni kedamaian batin. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Satcaka terbiasa berkata menyimpang dari kebenaran, dengan pikiran buta, mengibarkan pahamnya laksana panji. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan terangnya pelita kebijaksanaan. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Nando Pananda, naga berpengertian salah. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan petunjuk sakti kepada Mogalana Tera, menyuruh sang putra menjelma menjadi naga menjinakkannya. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Bagaikan ular yang melilit lengan,
Demikian pandangan salah dimiliki oleh Brahma Baka yang sakti, yang beranggap diri bersinar cerlang karena kesucian. Dengan menaklukkannya dengan pengetahuan. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Inilah 8 syair kemenangan sempurna Sang Buddha yang patut diuncapkan dan direnungkan setiap hari tanpa rasa enggan. Setelah mengatasi aneka macam rintangan, orang bijaksana mencapai kebebasan dan kebahagiaan. Silakan buka halaman 121. Anda mayang sapa manggala gatayo hanamasem. Pamanggalang rakanto sapa dewata nubawena sada soti bawantu te bawato sapa manggalang rakanto sapa dewata sabada manubawena roti bawantu te bawato sapa manggalang rakanto sapa dewata sapa sangga sada soti bawantu te. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua sangga. Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadu, sadu, sadu. Baik, setelah mengulang pembacaan parita, tibalah saatnya kita melakukan meditasi lebih kurang 10 menit ke depan. Silakan posisikan duduk yang tegak namun rileks. Pejamkan mata perlahan-lahan. Kita berfokus terhadap objek meditasi yang sering kita latih masing-masing. Meditasi bisa dilanjutkan.
Meditasi dapat diakhiri sampai sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah sesi Dhamma Desana dengan topik berebut kebajikan yang akan disampaikan oleh Rama Pandita Suyanto. Kepada Rama Pandita kami persilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Dhamma, mengawali Dhamma Desana pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama sekali lagi menghormat Guru Agung kita dengan bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Abhitareta kalyane papacitang niwaraye. Dandang hikarato punyang papasming ramati mano. Bergegaslah berbuat kebajikan dan kendalikan pikiranmu dari kejahatan. Barang siapa lamban berbuat bajik, maka pikirannya akan senang dalam kejahatan. Dhammapada bab 9, Papawago, waga tentang kejahatan, syair 116. Selamat pagi, salam sejahtera, Sotihontu, Namo Buddhaya. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat berjumpa kembali. Terima kasih. Dengan saya, Pandita Suyanto. Pada minggu pagi hari ini, dalam acara Puja Bakti bersama, dan tiba saatnya untuk kita belajar Dhamma, menambah pengetahuan Dhamma, yaitu dengan mendengarkan Dhamma Desana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Dhamma, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah judul Dhamma Desana, yaitu berebut kebajikan. Mengapa saya mengambil judul berebut kebajikan? Saya merasakan bahwa kesempatan atau peluang kita terlahir sebagai manusia saat ini punya peluang kesempatan yang sangat luar biasa untuk menimbun kebajikan. Namun masih banyak di antara kita yang belum memanfaatkan peluang atau kesempatan itu
untuk menimbun kebajikan. Kalau kita menyadari betapa berharganya hidup kita saat ini, semestinya kita berebut kebajikan, bukan melewatkan kebajikan. Termasuk pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih yang hadir mengikuti puja bakti, bermeditasi, mendengarkan dhamma, berarti telah memanfaatkan kesempatan atau peluang berbuat kebajikan dengan sebaik-baiknya. Berarti kita semua yang hadir di sini telah melakukan upaya berebut kebajikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Dhamma, tadi saya mengutip syair Dhammapada dari bab 9 Papa Waggo, yaitu Waga tentang kejahatan, syair 116. Bergegaslah berbuat kebajikan dan kendalikan pikiranmu dari kejahatan. Barang siapa lamban berbuat bajik, maka pikirannya akan senang dalam kejahatan. Lebih dulu saya akan memberikan ilustrasi dari syair Dhammapada ini, yaitu kisah Suleka Sataka. Di Sawati hidup sepasang suami istri Brahmana. Sepasang suami istri Brahmana ini kategori miskin. Hanya memiliki satu pakaian luar yang dipakai bersama atau yang dipakai berdua. Ada tradisi di sana kalau keluar rumah itu memakai pakaian luar. Nah, kalau sepasang suami istri ini hanya punya satu pakaian luar, maka kalau keluar rumah mengenakan pakaian luar itu bergantian. Jadi kalau si istri pergi ke Jetawana, ke Wihara Sang Buddha, Wihara Anathapindika, tempat Sang Buddha berdiam, mendengarkan dhamma pada siang hari, maka suaminya menunggu di rumah dan nanti gantian. Malam harinya ganti dia yang mendengarkan khotbah dhamma di Jetawana. Atau sebaliknya, kalau suaminya mendengarkan khotbah dhamma siang hari, baru istrinya malam hari bisa pergi mendengarkan khotbah. Karena baju luarnya, pakaian luarnya hanya satu dipakai bergantian. Jadi tidak bisa hadir bersama-sama berdua. Nah, pada suatu malam, suami mendengarkan khotbah dhamma dari Sang Buddha di Wihara Jetawana. Sang suami ini merasakan keriangan yang sangat menyenangkan, atau dalam bahasa meditasi disebut kegiuran. Kemudian timbullah keinginan yang kuat untuk berdana, yaitu memberikan jubah luar milik satu-satunya itu kepada Sang Buddha. Timbul keinginan yang sangat kuat. Tapi dia merenung, kalau jubah luar atau baju luar satu-satunya ini dipersembahkan kepada Sang Buddha, maka dia tidak punya pakaian luar lagi. Dia tidak akan bisa pergi-pergi bergantian dengan istrinya. Timbullah keraguan-raguan, kesangsian. Jadi ragu-ragu. Nah,
Malam jaga pertama terlewatkan. Artinya niat untuk berdana itu terlewatkan. Tidak terlaksana karena ada keraguan-raguan itu. Malam jaga kedua, malam jaga pertama itu kisaran jam 6 sore sampai jam 10 malam. Jadi malam itu menurut tradisi kehidupan Sang Buddha dibagi dalam 3 jaga. Jaga pertama itu jam 6 sampai jam 10 malam. Jaga kedua itu jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Kemudian jaga ketiga itu jam 2 pagi sampai jam 6 pagi. Nah, jaga pertama, malam jaga pertama terlewatkan tidak jadi berdana Brahmana ini. Karena ragu-ragu tadi. Malam jaga kedua juga masih diliputi keraguan. Terlewatkan, tidak jadi berdana. Nah, pada malam jaga ketiga, dia berbicara pada dirinya sendiri, berkata pada dirinya sendiri, kalau saya ragu-ragu dan sangsi, tidak jadi memberikan pakaian luar kepada Sang Buddha, mungkin saya tidak akan bisa menghindar terlahir ke alam salah satu dari 4 alam apaya, alam rendah. Yaitu alam niraya atau neraka, kemudian alam tiracana atau binatang, dan alam peta atau setan, dan alam asura atau setan raksasa. Dia berkata pada dirinya sendiri seperti itu. Akhirnya dia menguatkan tekadnya, apapun saya harus mempersembahkan pakaian luar ini kepada Sang Buddha. Akhirnya dia meletakkan pakaian luarnya itu di kaki Sang Buddha. Begitu meletakkan pakaian luar di kaki Sang Buddha, dia berteriak, "Aku menang, aku menang, aku menang." Tentu teriakan ini membuat kaget para pendengar. Ada apa ini? Termasuk di antara para pendengar khotbah Sang Buddha malam itu adalah Raja Pasenadi dari Kosala. Maka Raja Pasenadi dari Kosala memerintahkan utusannya untuk menyelidiki, ada apa ini? Nah, setelah diselidiki, dilaporkan, Raja Pasenadi mengetahui, oh ternyata teriakan aku menang itu karena berhasil mempersembahkan pakaian luar kepada Sang Buddha. Melihat latar belakangnya ini Brahmana yang miskin, pakaian luar hanya satu-satunya dipersembahkan kepada Sang Buddha. Nah, Raja Pasenadi berkomentar, ini adalah perbuatan yang sangat sulit dilakukan oleh, tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Maka patut diberi penghargaan. Nah, Raja Pasenadi mengutus utusannya, memerintahkan utusannya untuk memberikan dana kepada Brahmana ini sepotong pakaian. Begitu dana dari Raja Pasenadi diterima oleh Brahmana, ternyata langsung dipersembahkan juga kepada Sang Buddha. Raja Pasenadi memberikan dana 2 potong pakaian. Itu pun dipersembahkan lagi kepada Sang Buddha. Kembali Raja Pasenadi melipat 2-kan. Kasih 4 potong. Persembahkan lagi kepada Sang Buddha. Kasih 8 potong. Persembahkan lagi kepada Sang Buddha. Kasih 16 potong. Persembahkan lagi kepada Sang Buddha. Akhirnya dia dapat hadiah. Diberikan pakaian 32 potong. Nah, setelah angkanya mencapai 32 potong, baru dia ambil 1 untuk dirinya, 1 untuk istrinya. Sisanya 30 persembahkan lagi kepada Sang Buddha. Luar biasa ini.
Nah, melihat itu semua, akhirnya Raja Pasenadi memberikan hadiah lagi. Kalau begitu, ambil pakaian dari Bludru yang harganya amat mahal untuk Brahmana ini, untuk Brahmana dan istrinya. Begitu pakaian Bludru diterima, ternyata pakaian Bludru itu oleh Brahmana ini dibuat penutup tempat tidur, satu ditaruh di kamar harum putih Sang Buddha, dan yang satu dibawa untuk alas para biku menerima persembahan makanan di rumah Brahmana ini. Singkat cerita, di saat berikutnya Raja Pasenadi berkunjung ke Wihara Jetawana untuk menghormat Sang Buddha, melihat bahwa tempat tidur Sang Buddha itu dilapisi kain bludru, dan beliau sangat tahu kain bludru ini adalah hadiah yang diberikan kepada Brahmana. Maka Raja Pasenadi merasa sangat senang, luar biasa sekali Brahmana ini. Akhirnya Raja Pasenadi memberikan hadiah yang lebih besar. Apa hadiah yang lebih besar? 7 macam hadiah. Dan tiap macam hadiah berjumlah 4. Yaitu 4 ekor gajah, 4 ekor kuda, 4 pelayan wanita, 4 pelayan pria, kemudian 4 pesuruh laki-laki, 4 desa, dan 4.000 uang tunai. Luar biasa ini hadiahnya dari Raja Pasenadi. Maka Brahmana ini ya mendadak jadi kaya raya. Mendadak jadi kaya raya. Nah, melihat peristiwa itu, para biku bertanya kepada Sang Buddha perihal kebajikan yang dilakukan oleh Brahmana ini kok bisa berbuah dalam waktu yang sangat cepat, bahkan berbuah langsung. Sang Buddha menjelaskan, seandainya Brahmana tadi mempersembahkan pakaian luarnya di jaga pertama, dia tidak hanya menerima dalam jumlah 4 dari 7 macam hadiah, tapi menerima 16. Kalau persembahannya di jaga pertama, ketika niat keinginan berdana itu muncul dan dia langsung praktekkan, maka 16 banyaknya tiap hadiah. Jadi 16 gajah, 16 kuda, 16 pelayan wanita, 16 pelayan pria, 16 pesuruh laki-laki, 16 desa, dan 16.000 uang tunai. Seandainya dana itu diberikan pada jaga kedua, Brahmana itu akan menerima dalam jumlah masing-masing hadiah 8. 8 gajah, 8 kuda, 8 pelayan wanita, 8 pelayan pria, 8 pesuruh laki-laki, 8 desa, dan 8.000 uang tunai. Tapi karena Brahmana ini mempersembahkannya di jaga ketiga, maka hasilnya berkurang separuh, yaitu hanya 4. Serba 4, sabacatuka. Sabacatuka, serba 4. Jadi 4 gajah, 4 kuda, 4 pelayan wanita, 4 pelayan pria, 4 pesuruh laki-laki, 4 desa, dan 4.000 uang tunai. Kemudian Guru Agung Buddha bersabda dalam syair 116 tadi, yaitu abitarate kalyane papacitang niwaraye dandang hikarato punyang papasmeng ramate mano. Bergegaslah berbuat kebajikan dan kendalikan pikiranmu dari kejahatan.
Barang siapa lamban berbuat bajik, maka pikirannya akan senang dalam kejahatan. Itulah kisah yang melatar belakangi sabda Sang Buddha dalam syair 116. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Dhamma. Tadi saya menyampaikan bahwa topik atau judul Dhamma yang ingin saya sampaikan yaitu berebut kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudara Dhamma, saya enggak? Oh ya, harusnya next ya. Ya, mengapa kita harus berbuat kebajikan? Kalau ditanya mengapa kita harus berbuat kebajikan, tentu jawabannya akan bermacam-macam. Di antara jawaban yang bermacam-macam itu bisa dirangkum dalam 2 jawaban. Karena kita tidak ingin menderita, itu jawaban pertama. Jawaban kedua karena kita ingin bahagia. Mengapa kita harus berbuat kebajikan? Karena kita tidak ingin menderita. Karena kita ingin bahagia. Tidak ingin menderita dan ingin bahagia, syaratnya hanya satu, yaitu berbuat kebajikan. Tanpa berbuat kebajikan, maka mustahil keinginan itu bisa tercapai, terrealisasi. Karena dalam agama Buddha, diajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah hadiah atau pemberian dari siapapun juga. Kebahagiaan itu bukan hadiah, bukan pemberian dari siapapun. Kebahagiaan hanya dihasilkan dengan timbunan kebajikan. Hanya dengan menimbun kebajikan, maka kebahagiaan akan terrealisasi atau dapat diwujudkan. Tanpa punya timbunan kebajikan, mustahil, nonsen untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena itu ya saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Dhamma, yang pagi hari ini dengan penuh kesadaran memanfaatkan waktu untuk datang ke Wihara Samadhi Wirya ini, melaksanakan puja bakti dan serangkaian kebajikan. Kita hadir di sini tidak hanya satu kebajikan, tapi banyak kebajikan. Membaca parita, mengulang dhamma, suta-suta dari Sang Buddha, menghormati ratana, itu adalah kebajikan melalui pikiran, melalui ucapan, melalui badan jasmani. Kita lakukan semua. Kemudian bermeditasi, kebajikan melalui pikiran. Kemudian mendengarkan dhamma, itu juga kebajikan melalui pikiran. Mungkin nanti juga ada berdana, ataupun serangkaian kebajikan-kebajikan yang lain. Jadi minggu pagi datang ke wihara tidak hanya satu kebajikan, tapi banyak sekali kebajikan yang dilakukan. Ya, kebajikan adalah perbuatan baik, yaitu perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu bisa keberuntungan, keselamatan, ya, kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan. Semua itu dihasilkan dari perbuatan baik atau disebut dengan kebajikan. Nah, ini sesuai dengan bunyi hukum kama. Dalam Samyutta Nikaya 1, 227, disebutkan bahwa sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetik. Pembuat kebaikan akan mendapat kebahagiaan, pembuat kejahatan akan mendapat penderitaan. Oleh karena itu taburkanlah biji-biji benih dan engkau pulalah yang akan merasakan buah dari semua itu. Bunyi hukum kama. Jadi kalau bahasa Jawanya ngunduh woing panggawe. Ya.
hukum perbuatan, hukum kamma, ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sama, Guru Agung kita telah memberikan bimbingan atau petunjuk ada 10 perbuatan berjasa, perbuatan kebajikan yang disebut dengan dasa punya kiryawatu. Dasa punya kiryawatu. Dasa punya kiryawatu itu artinya dasa 10, punya kirya itu adalah perbuatan bajik atau kebajikan. Watu adalah cara atau metode. Artinya 10 cara berbuat berjasa, berbuat baik. Ya. Apa saja? Yang pertama dana. Kemudian yang kedua sila. Yang ketiga bawana. Yang keempat apacayana. Yang kelima wiyawaja. Keenam patidana. 7 patanumudana. 8 dhamma sawana. 9 dhamma desana dan 10 ditujukama. Dari 10 perbuatan baik ini saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudara telah terbiasa melakukan beberapa kebajikan di antara 10 ini. Ya. Pertama dana. Ya, dana itu adalah bermurah hati, beramal, memberikan kemurahan hati, baik berupa materi, berupa jasa, bahkan berupa nasihat, berupa dhamma, bisa. Ya. Kemudian yang kedua sila kemoralan. Kita punya tekad menjalankan Pancasila Buddhis. Kalau 5 sila itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, bisa terlahir di surga. Kalau kelima sila itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, bisa mendapatkan kemakmuran. Kalau 5 sila itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, bisa menghasilkan pencapaian kebebasan atau nibbana. Itu sila. Kemudian yang ketiga bawana. Bawana itu adalah meditasi. Ya, pengembangan batin. Nah, bawana ini ada yang sudah mempraktekkan lebih serius dengan ikut retreat, ikut vipassana. Nah, sekarang di Padepokan Dhamma di Parama itu ada yang retreat weekend ya. 3 hari atau 2 hari weekend. Tidak harus 10 hari. Dulu Bante Kanti minimal 10 hari atau 1 minggu minimal. Sekarang ada yang hanya 2 hari. Dalam 1 tahun sudah ada jadwal, silahkan boleh mendaftar. Ya. Kalau meditasi hanya 10 menit setiap puja bakti apa cukup? Ya kalau serius 10 menit itu sudah sangat baik. Tapi pikiran kita itu aneh. Kenapa aneh? Kalau diminta diam dalam meditasi, itu pikiran malah mengembara. Kemana-mana. Bergerak dengan sangat cepat. 10 menit meditasi yang betul-betul konsentrasi, fokus, nggak tahu berapa detik, adakah 1 menit, 2 menit, belum tahu. Selebihnya banyak yang melayang-layang. Pikiran kemana-mana, ingat pekerjaan, yang mahasiswa ingat tugas, ya, yang pebisnis ya ingat usahanya, ingat rumah, ingat keluarga, ingat anaknya belum bayar SPP, anaknya belum bayar ujian, ingat besok ada undangan, macam-macam, lari dengan begitu cepat pikiran itu. Maka 10 menit pun kalau sungguh-sungguh luar biasa. Ya. Dan akan sangat baik kalau itu dilakukan secara rutin. Tiap malam, pagi, meskipun hanya 10 menit, dilakukan secara rutin. Itu sangat-sangat baik. Ya kalau 10 menit seminggu sekali pada puja bakti di wihara, dan yang serius hanya 1 menit, atau hanya beberapa detik, ya sudah baik. Tetap itu adalah kebajikan. Tapi akan jauh lebih baik kalau kita tingkatkan. Syukur-syukur tadi ikut retreat, ikut
Vipassana mengambil waktu weekend atau 1 minggu atau 10 hari. Itu pasti akan luar biasa. Ya. Untuk bawana seperti itu kondisi kita. Baik, berikutnya apacayana adalah sifat rendah hati, tidak sombong, kemudian menghormat kepada yang layak dihormat, yang patut dihormat. Yang patut dihormat itu secara berurutan, yang pertama adalah orang tua, ayah dan ibu. Ya. Ayah dan ibu itu adalah kalau orang Jawa mengatakan wakilnya Tuhan. Wakilnya Tuhan. Gusti Allah sing ngejowantah, ini bahasa Jawa. Kalau di tradisi Buddhis, orang tua itu adalah Brahma di keluarga kita. Jadi Dewa Brahma di keluarga kita itu adalah ayah dan ibu. Layak untuk dihormat. Kemudian yang kedua tentu saja adalah guru kita. Baik guru di pendidikan formal maupun guru spiritual. Para biku, ya, para bante. Kemudian saudara tua. Kita punya saudara, kakak, ya, itu adalah layak dihormat. Kemudian ya siapapun yang berusia lebih tua dari kita layak dihormat. Bahkan yang sebaya maupun yang usianya di bawah kita pun juga layak untuk dihormat. Seperti itu. Orang yang menjalankan sila seperti para bante tadi sangat layak untuk dihormat. Itulah apacayana. Kemudian weyawaca yaitu berbakti. Ya lagi-lagi berbakti atau bersemangat dalam melaksanakan hal-hal yang patut dilakukan. Berbakti kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara tua, kakak-kakak, ya. Berbakti kepada negara, berbakti kepada alma mater, kepada institusi. Itu adalah weyawaca. Berikutnya adalah patidana, membagi kebahagiaan kepada orang lain atau makhluk lain. Kita sering memberikan makna patidana itu hanya kepada leluhur. Sebenarnya patidana tidak hanya kepada para leluhur. Patidana itu bisa diberikan kepada siapapun, kepada semua makhluk. Ya. Baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Bolehkah berpatidana kepada teman, kepada saudara yang masih hidup? Boleh, sangat boleh. Kenapa tidak? Kita salah kaprah selama ini patidana itu pasti kepada makhluk halus, kepada para leluhur. Ya. Patidana kepada kawan, kepada saudara boleh. Ada sebuah cerita Visakha, salah satu dayika atau pendukung Sang Buddha, pernah melaksanakan patidana itu kepada pembantunya. Para pembantunya waktu dia berpatidana itu disebut, pembantunya namanya itu disebut, semoga kebahagiaan yang saya rasakan ini juga dirasakan oleh misalnya pembantunya si A. Nah, pembantunya ini besoknya meninggal dunia. Karena pembantunya merasa dipatidanai oleh Visakha kemarinnya, saat meninggal dunia dia masih ingat, masih merasakan senang. Apa hasilnya? Pembantunya ini terlahir di alam surga. Karena saat ajal tiba, pembantunya ini masih mengingat, masih merasakan rasa senang kemarinnya dipatidanai oleh majikannya, oleh Visakha. Maka terlahir di alam surga. Nah, barangkali kita tidak pernah berpatidana kepada saudara yang masih hidup. Kepada kawan, sahabat. Boleh dilakukan. Enggak masalah, ya. Itu artinya membagi kebahagiaan kepada orang lain atau makhluk lain.
Berikutnya adalah patanumodana, yaitu bersimpati atau bermudita cita atas kebahagiaan orang lain atau makhluk lain. Bukan sebaliknya iri hati. Kebanyakan kalau tetangganya dapat rezeki, usahanya sukses, sudah curiga. Wah, kok bisa beli mobil? Kok bisa maju usahanya? Ini pasti cari jimat ke Gunung Kawi ini. Atau ngipri ini, ngipri. Macam-macam tuduhannya. Harusnya turut berbahagia. Wah, dia sukses. Rezekinya melimpah. Saya turut berbahagia. Ini yang harus dikembangkan, mudita cita, patanumodana. Ya. Bukan sebaliknya, iri hati. Kita kadang mengembangkan senang kalau melihat orang lain susah. Sebaliknya susah kalau melihat orang lain senang. Ini kebalik. Melihat orang lain susah kita merasa senang. Mengapokkan ya. Mensyukurkan. Bukan mensyukuri, mensyukurkan. Tapi kalau orang lain bahagia, kita curiga, kita iri hati. Nah, seyogianya tidak demikian. Menurut Dhamma, ya kita harus bermudita cita. Kalau melihat orang lain susah, sedih, ya harus karuna yang dikembangkan, welas asih, kasih sayang, merasa kasihan dan tergerak untuk membantu, untuk menolong. Kalau melihat orang lain, makhluk lain berbahagia, senang, ya kita bersimpati, bermudita cita, patanumodana. Berikut Dhamma sawana, yaitu mendengarkan Dhamma, termasuk kegiatan saat ini. Ada pembabaran Dhamma, kita mendengarkan Dhamma. Itu Dhamma sawana itu termasuk kebajikan. Ya. Kemudian kalau punya kemampuan, punya waktu, punya kesempatan, membabarkan Dhamma. Membabarkan Dhamma tidak harus Dhamma desana di depan umat. Ya. Membabarkan Dhamma itu bisa juga dengan diskusi, sarasean. Kalau ya nggak pede ceramah, ya boleh face to face, diskusi. Atau nulis buku, nulis artikel, kemudian disebarkan. Itu juga pembabaran Dhamma. Ya. Menyumbang pencetakan penerbitan buku-buku Dhamma. Itu juga kebajikan. Ya. Nah, yang terakhir adalah ditujukama, yaitu berpandangan benar atau meluruskan pandangan salah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sama, dengan belajar Dhamma, mendengarkan Dhamma, diharapkan pandangan salah yang masih ada di dalam batin kita semakin terkikis. Jangan anggap karena kita sudah beragama Buddha dari kecil, sudah rajin ke wihara tiap minggu, kita pasti sudah berpandangan benar. Belum tentu. Belum tentu ya. Kita masih terjerat dalam 62 pandangan sesat dalam Brahmajala Sutta. Sang Buddha menasihatkan ada 62 pandangan sesat yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat. Dan dalam 62 pandangan sesat itu mungkin kita bukan hanya 1-2. Ada beberapa bahkan banyak yang masih kita ikuti, masih kita anut. Maka dengan mendengarkan Dhamma diharapkan muncul kebijaksanaan dan mengikis pandangan salah itu, kemudian meluruskan pandangan salah. Itulah 10 kebajikan yang seyogianya dilatih dan terus dilatih, dipraktekkan untuk menimbun kebajikan. Ya, berikutnya mengapa kita harus berebut kebajikan? Ini menjawab topik Dhammadesana pagi hari ini. Karena manusia memiliki banyak kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk di alam lainnya. Kelebihan itu paling tidak dalam 3 hal. Yang pertama, sebagai subjek, manusia punya potensi untuk melakukan kebajikan
dari yang kecil sampai yang besar. Melalui pikiran, ucapan, maupun badan jasmani. Punya peluang, punya kesempatan. Kebajikan dari yang kecil sampai yang paling besar. Kebajikan yang paling besar apa? Ya kalau mampu melepas keduniawian, kemudian menjadi wiharawan, wiharawati, melepas keduniawian, menjalani dhamma dengan sepenuh hati, menjadi seorang rohaniwan, jadi biku, bikuni, atau samanera atasilani, kemudian melatih dengan sungguh-sungguh meditasi, dan akhirnya bisa meraih pencerahan sempurna, mencapai kesucian tertinggi arahat, yaitulah kebajikan yang paling besar, yang paling tinggi. Itu adalah manusia. Makhluk dewa tidak semuanya punya peluang. Para dewa banyak yang bisa mencapai kesucian tertinggi ketika ada sama Sambuddha. Ketika ada sama Sambuddha membabarkan dhamma di alam surga, di alam dewa, pada saat itulah para dewa banyak yang bisa mencapai kesucian tertinggi. Tapi ketika sama Sambuddha sudah tidak ada, meskipun terlahir di alam dewa, belum tentu punya kesempatan atau memanfaatkan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Konon di alam dewa itu agak sulit berbuat baik untuk menolong makhluk dewa lain berbuat baik itu agak sulit. Kenapa? Karena para dewa yang lain sudah nggak membutuhkan pertolongan. Kalau ingin berbuat baik harus pindah alam dulu ke alam yang lebih rendah, misalnya ke alam manusia. Nanti ada kisahnya. Baru bisa berbuat baik. Kalau lahir di alam rendah, 4 alam apa ya? Niraya, Tiracana, Peta, Asura, sulit untuk berbuat baik. Ya kalau Tiracana, binatang yang dekat dengan manusia ya, anjing, kuda, sapi, masih bisa berbuat jasa kepada manusia. Tapi kalau hewan-hewan kecil ya, misalnya semut, kecoa, hama tikus atau hama wereng atau virus, bakteri, ya gimana kesempatan berbuat baik? Boleh dibilang nggak ada. Apalagi terlahir di alam setan. Hampir tertutup kesempatan berbuat baik. Lebih-lebih di alam neraka. Nah, alam yang paling terbuka lebar berbuat kebajikan adalah alam manusia. Dari perbuatan baik terkecil sampai terbesar. Ya. Kemudian secara metode atau cara, manusia juga dapat melaksanakan kebajikan baik secara materi maupun secara batin, secara lahir maupun secara batin. Dari segi cara punya keleluasaan, punya peluang dibanding makhluk-makhluk lain. Kemudian secara objek di alam manusia ada sama Sambuddha, ada Arya Sangga. Sekarang sama Sambuddha sudah parinibbana. Arya Sangga mungkin masih ada. Di negara-negara Buddhis diyakini masih ada arahat. Di Myanmar itu masih ada biku yang hafal Tripitaka. Hafal lisan, hafal tulis. Beliau-beliau yang hafal Tripitaka disebut digelari Tipitaka Dara. Ujian hafal Tripitaka itu sangat lama. 5 tahun. Ujian terlama itu hanya di agama Buddha. Yaitu ujian hafal Tripitaka. Ujiannya 5 tahun. Mana ada lembaga lain yang mengadakan ujian selama 5 tahun. Hanya di agama Buddha. Dan itu masih terjadi sampai sekarang di Myanmar.
Ada yang hafal tulis, hafal lisan, ada yang hafal tulis dan lisan. Dan para biku yang hafal yaitu Tipitaka Dara oleh umat sangat dihormati. Bahkan diperlakukan seperti Arya Sangga. Seperti seorang arahat. Masih ada sampai detik ini. Ya. Karena ada Sama Sambuddha, ada Arya Sangga, maka ladang yang subur tersedia bagi alam manusia. Ada 4 ladang subur bagi kita, umat manusia ini. Ladang subur yang pertama adalah ibu kita ada di rumah. Yang kedua adalah ayah kita, papa kita. Yang ketiga, ya bapak ibu itu dianggap yang pertama. Yang kedua adalah Sang Buddha, Sama Sambuddha, tapi sudah parinibbana. Yang ketiga adalah arahat atau Arya Sangga. Ya. Kemudian ya sangga yang masih ada yaitu Samuti Sangga, itu termasuk ladang yang subur. Kalau kita berbuat kebajikan di ladang yang subur, itu sangat luar biasa. Saya salut kepada Ibu Sri Aniati, pagi-pagi jam 5 berangkat ke PDA untuk bisa berdana makan pagi kepada Bante. Karena Bante itu makan paginya jam 6:04 ya Bu, jam 6:04. Atau jam 6 paling telat. Kadang-kadang pernah setengah 6. Jadi Bu Sri Aniati ini dari Mergosono ke Ngandat naik Grab atau ngojek ngejar supaya bisa berdana. Ini luar biasa. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang lain. Nah, karena menyadari bahwa biku sangga itu termasuk ladang yang subur untuk berbuat kebajikan. Dan itu ada di alam manusia. Tidak ada di 4 alam apaya, tidak juga ada di alam surga. Maka luar biasa sekali. Nah, persoalannya kembali lagi di antara kita masih banyak yang melewatkan peluang-peluang, kesempatan, potensi yang ada untuk menimbun kebajikan. Padahal rumusnya hanya satu. Kebahagiaan itu bisa dicapai, bisa direalisasi kalau punya timbunan kebajikan. Kesempatan menimbun kebajikan tersedia, terbuka luas. Tapi sayangnya kita masih sering melewatkan. Sering sekali. Ya, baik. Lanjutnya, nah saya akan memberikan ilustrasi atau kisah. Yang pertama kisah Visakha. Visakha lagi. Visakha itu dalam tanda petik bisa memaksa mempersembahkan dana makanan kepada para biku. Zaman Sang Buddha, kalau para biku Pindapata membawa bowl, mangkok, dan tutupnya, apabila bowl mangkok itu sudah penuh, maka ditutup. Dan setelah bowl atau mangkok ditutup, artinya para biku itu sudah tidak bisa menerima persembahan dana makanan apapun. Karena sudah full, sudah penuh. Tapi kalau Visakha itu punya kemampuan dalam tanda petik memaksa atau merayu, entah bagaimana caranya, pasti berhasil. Dia kalau punya niat berdana kepada siapapun, termasuk pada sangga, kepada para biku, enggak pernah gagal. Pernah dikisahkan suatu saat dia terlambat datang ke Jetawana, para biku sudah menutup bulnya, tapi dia punya cara. Bante, ini kue saya sendiri yang masak, Bante. Enak sekali, Bante. Bante coba deh. Mau tidak mau, Bantenya membuka sedikit tutup bulnya. Dan akhirnya dia berhasil memasukkan kue itu ke dalam bul. Seperti itu.
Jadi Visakha ini punya kemampuan dalam tanda petik memaksa berdana kepada para biku. Nah, apa pahala yang didapat atau hasil yang didapat dari kebiasaan berdana yang memaksa tadi? Nah, kisah Visakha ini sebenarnya terjadi jauh dalam kehidupan lampau sudah begitu. Jadi dia sudah sangat lama punya kebiasaan berdana kepada biku sangha dan bisa memaksa tadi. Pahalanya atau hasilnya adalah saat dia menikah, kemudian diboyong oleh suaminya untuk tinggal bersama keluarga suaminya, oleh ayahnya karena ayahnya ini kaya raya, seorang hartawan, dibekali dengan hewan ternak dalam jumlah yang sangat banyak, ribuan. Tapi karena ayahnya ini kaya raya, ternaknya sangat banyak di kandang itu. Yang diberikan hanya sebagian ke Visakha. Tapi terjadi keanehan. Hewan ternak yang di kandang yang terseleksi tidak ikut diberikan ke Visakha, pada melompat dari kandangnya. Kandangnya didobrak, pintunya didobrak, dilompati. Mereka berbondong-bondong mengikuti ternak yang lain yang diberikan kepada Visakha. Sehingga jumlahnya semakin banyak berlipat-lipat. Itu setelah ditelusuri apa? Kebajikan apa kok bisa seperti itu? Oh, ya itu tadi. Dalam kehidupan lampau, Visakha itu sudah terbiasa dalam tanda petik memaksa berdana makan kepada biku. Meskipun sudah ditutup belnya, dia masih berhasil untuk berdana makanan. Berarti dia betul-betul hebat berebut kebajikannya. Tidak dilepaskan sama sekali. Ya. Baik, ilustrasi kedua itu kisah penenun tua. Ya. Riwayat Dewasaka menyaru atau menyamar menjadi penenun tua. Ini juga terjadi di kota Sawati. Dikisahkan bahwa Dewasaka sejak terlahir menjadi Raja Saka, dia galau. Seorang dewa, Raja Dewa bisa galau, iya bisa. Kenapa galau? Sejak dia terlahir menjadi Raja Dewa, yaitu di alam Tawatimsa, Dewasaka, dia merasa kok nggak ada kesempatan berbuat baik sama sekali. Adanya kok hanya menikmati kebahagiaan, nggak ada kesempatan berbuat baik. Maka dia kepikiran, nah kalau kebajikan sudah dinikmati terus-menerus, jangan-jangan nanti habis. Maka dia galau, kapan bisa berbuat baik? Ditunggu di sana nggak ada kesempatan. Maka dia memandang dunia. Nah, di alam manusia yang terlihat oleh Dewasaka, yaitu yang Arya Mahakasapa mengakhiri masa wasa, dan di akhir masa wasa, yang Arya Mahakasapa itu memasuki Nirodha Samapati, yaitu tingkatan meditasi dengan menikmati kebahagiaan nibbana, Nirodha Samapati. Nah, siapapun orang atau makhluk yang berhasil berdana makanan atau apapun pertama kali kepada seorang arahat yang baru keluar dari Nirodha Samapati akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dewasaka tahu. Maka dia harus menyamar jadi penenun tua, jadi manusia di tepian kota Sawati dan memilih di tempat pertama Mahakasapa berkunjung supaya dapat kesempatan. Dan benar, begitu Mahakasapa datang di
depan rumah penenun tua yang samaran tadi, maka penenun tua dengan istrinya, Raja Saka dengan permaisurinya menyamar, berhasil mempersembahkan dana makanan kepada Yang Arya Mahakasapa. Terjadi keanehan, begitu makanan itu dimasukkan ke bul Yang Arya Mahakasapa, aura baunya itu menguar, memenuhi kota Sawati. Jadi sedapnya, harumnya makanan itu tidak ada yang menandingi di dunia ini. Karena itu memang makanan surgawi. Akhirnya Yang Arya Mahakasapa tahu. Ditanyalah penenun tua itu, siapa sejatinya dirimu? Penenun tua tidak berani berbohong, mengakui kalau dia sejatinya adalah Dewa Saka. Wah, Mahakasapa, Yang Arya Mahakasapa agak gimana begitu ya. Padahal beliau kan ingin memberikan kesempatan kepada umat manusia. Kok disabotase ini, dijegal. Dijegal oleh Raja Dewa Saka. Akhirnya Dewa Saka menyampaikan kegalauan hatinya tadi. Ya Bante, sejak saya lahir di Dewa Saka belum sempat sekalipun berbuat baik. Karena itulah saya harus menyaru jadi manusia, jadi penenun tua ini. Supaya bisa berbuat baik kepada Yang Mulia Bante. Dengan alasan itu akhirnya ya Yang Arya Mahakasapa memaklumi. Dewa Saka pun masih pengen nimbun kebajikan. Takut kebajikannya habis. Lah kita nggak takut ya. Nah, yang hadir ini semua punya ketakutan. Ketakutan deposito kebajikannya habis, maka harus menimbun kebajikan terus menerus. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Dhamma, itulah ilustrasi kisah yang melengkapi topik Dhamma di sana berebut kebajikan pada pagi hari ini. Ya, kesimpulannya kita harus mengisi hidup kita dengan banyak berbuat kebajikan, baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan. Agar kehidupan kita itu semakin meningkat, semakin baik. Minimal kelahiran yang akan datang tetap jadi manusia. Syukur-syukur kelahiran yang akan datang masuk surga, dan nanti bisa ketemu, bisa mendengarkan khotbah sama Sang Buddha, dan mencapai nibbana. Terus meningkat. Kalau toh belum bisa meningkat drastis, minimal bertahan lahir sebagai manusia. Ya. Karena itu, mari kita mengingat intisari Dhamma ajaran Sang Buddha. 84.000 judul Dhamma dalam Tipitaka itu disingkat hanya 3 kalimat ini. Yaitu stop kejahatan melalui pikiran, ucapan maupun badan jasmani. Perbanyak kebajikan melalui pikiran, ucapan maupun badan jasmani. Dan sucikan pikiran. Biasanya sucikan hati dan pikiran. Tentu melalui meditasi. Dengan cara itulah maka kita bisa menimbun kebajikan, dan timbunan kebajikan itulah yang akan membawa kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan duniawi atau kebahagiaan lokia, tapi juga kebahagiaan yang mengatasi duniawi, yaitu kebahagiaan lokutara, tercapainya kebahagiaan tertinggi nibbana atau nirwana. Sekian yang saya sampaikan, semoga menambah wawasan dan motivasi kepada kita semua yang hadir untuk terus menimbun kebajikan sebanyak-banyaknya. Mari kita berebut kebajikan. Terima kasih. Saya akhiri. Sotihontu Namo Buddhaya. Ya, saya kembalikan kepada pimpinan Puja Bakti. Terima kasih.
Anumodana kepada Rama Pandita Suyanto atas dhamma desananya, semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Selanjutnya, marilah kita melakukan satu kebajikan lagi dengan melakukan dana paramita. Next. Kepentingan dhamma, semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita dengan hati ikhlas rela, semoga baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana atas kebajikan yang telah Bapak Ibu Saudara-saudari lakukan, semoga berbuah hal-hal baik bagi Anda semua. Selanjutnya pengumuman. Next. Setiap Kamis malam jam 7 ada latihan meditasi bersama yang dibimbing oleh Samanera Abhisarano. Bagi yang belum mengikuti silakan bisa hadir. Next. Puja Bakti minggu depan tanggal 30 Juni 2024, Dhamma Desana diisi oleh Samanera. Ada dana makan siang jam 11 untuk Samanera. Next. Pertanggungjawaban laporan kas kecil minggu ketiga bulan Juni. Saya noleh sini aja biar ketok. Aduh, sila. Ya, jadi bisa dilihat itu pengeluaran-pengeluaran yang minggu ketiga bulan Juni, ada bagi bayar tagihan telepon, ya, lalu isi pertalite, ya. Terus pengisian kas kecil, lalu ada isi pertalite lagi untuk kemarin ada Bante Damiko sempat hadir di sini, ya. Lalu ada fee untuk muda-mudi yang membantu, lalu cuci mobil kijang, ya. Next, beli air klub gelas untuk puja bakti, lalu biayain driver untuk Samanera, beli alat pel karena membutuhkan gantinya, ya. Lalu beli colokan untuk lilin listrik itu, lalu beli tambahan air gelas, biaya supir ke Surabaya, dan pengisian bensin. Next. Lalu seperti biasa ada operasional untuk karyawan dan juga untuk ibu. Ya, selanjutnya. Nah, kita lengkapi kebajikan kita dengan membacakan parita pelimpahan jasa. Buka halaman 122. Andamayang batidanang karomase punya sidani katasa yananya nikata nime tesang cabakino hanto satananta pamanaka ye piyago nawanta ca mayang mata pita dayo deta meca pyaditawa anye maca tawerino sata tetan tilo kasming tebo maca tuyo nika pance kaca tuwo kara sang saranta bawa bawe nyatang ye patidaname
anumodantu te sayang ye cema na pajanante dewa te sang niwedayong maya dina na ponyanang anumodana hetuna sape sata sadahonto awera suka jiwino kema badan capa ponto tensa sa secatang soba. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 kawasan saja, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawan. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang namami. Marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Satam Hawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihantu Namo Buddhaya.